Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas pemrograman komputer Teknik Fisika 2020 ingin menyampaikan hasil kerja kami terkait bahasa C++, Sorting and Searching dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Suyanto, STMT. Baik, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, oke, untuk nama anggota kelompok kami yaitu pertama saya sendiri Fajar Dimas Airlangga dengan NRP 5009201 dari kelas C. Selanjutnya ada saya, Erlangga Saktia Pratama, NRP 50092011157 dari kelas A. Selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Ahmad Zorif Ramadan dengan NRP 50092011184 dari kelas D. Algoritma pertama yang akan kita gunakan yaitu algoritma bubble sort. Algoritma bubble sort ini merupakan proses pengurutan yang secara berangsur-angsur berpindah ke posisi yang tepat. Karena itulah dinamakan bubble, yang artinya gelembung. Algoritma ini akan mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil, atau yang biasa kita sebut ascending, atau sebaliknya, dari yang terkecil ke yang terbesar, atau yang biasa kita sebut descending. Lalu yang kedua, ada insertion sort. Insertion sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array. Kemudian membandingkan data pada array berikutnya, apakah sudah berada di tempat yang semestinya. Algoritma insertion sort seperti proses pengurutan kartu yang berada di tangan kita. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil atau ascending dan dari kecil ke besar atau descending. Algoritma ini tidak cocok untuk set data dengan jumlah besar karena kompleksitas dari algoritma ini adalah O, di mana N merupakan jumlah item. Soal nomor 1, buatlah program untuk menginputkan sejumlah bilangan bulat, misalnya M, kemudian menampilkan bilangan yang sudah diinputkan tersebut dalam keadaan terurut secara descending. Algoritma yang digunakan adalah bubble sort. Baik, untuk algoritmanya sendiri yaitu ada 4 tahap, yaitu pertama input jumlah data, yaitu pertama dengan cara menginputkan data secara random. Nah, lalu kemudian input bilangan sesuai dengan jumlah data. Kemudian data akan dibandingkan dengan data lainnya, contohnya array 0 dibandingkan dengan array 1. Kalau dinyatakan array 0 lebih besar dari array 1, maka posisinya tidak akan berubah. Jika array 1 yang lebih besar, maka array 0 akan bertukar dengan 1 dan kemudian untuk array 0 sendiri. Lalu kemudian proses bubble sort-nya kemudian akan dibandingkan dengan array berikutnya sampai sesuai dengan program pengurutan data dari besar menuju ke kecil. Kemudian akan dilakukan lagi pengulangan yang sama, tetapi dengan array yang selanjutnya, yaitu pada array 1, 2, hingga N, dibandingkan dengan array algoritma 2 dan 3. Nah, setelah melakukan perbandingan di setiap array menjadi angka yang berturut-turut dari besar menuju kecil. Dan pada print hasil bubble sort sendiri, array akan dibentuk angka yang berurutan dari besar menuju ke kecil. Jadi lanjut. Baik, selanjutnya ada flowchart dari algoritma yang tadi telah kita jabarkan sebelumnya. Yang pertama adalah start, di mana fungsi ini merupakan awalan atau fungsi masuk pertama jika kita memulai dari pemrograman yang telah kita buat. Lalu yang kedua, kita menginput jumlah bilangan sesuai dengan algoritma sebelumnya. Lalu kita akan masuk ke loop for, di mana loop for ini gunanya untuk menginput dari bilangan-bilangan yang tadi kita masukkan. Misalnya kita menginput 3 bilangan, maka akan terjadi 3 kali loop untuk memasukkan bilangan-bilangan tersebut. Selanjutnya, setelah loop for untuk memasukkan bilangan selesai, kita akan menuju dari proses sortingnya. Proses sorting ini bagian intinya ada di bagian kotak di bawah. Di sini ada pertukaran data di mana data I bertukar tempat dengan data J. Lalu setelah terjadi proses sorting, itu kita akan memprint hasil dari bubble sort yang telah kita lakukan tadi, yang telah dilakukan oleh programnya. Lalu setelahnya program akan selesai atau end. Baik, selanjutnya merupakan script program C++ dari bubble sort, yang mana merupakan terdapat integer n, yang mana jumlah data yang kita masukkan. Lalu ada integer data array 50, yang mana menunjukkan bahwa data yang dimasukkan adalah maksimal 50. Ada cout, masukkan jumlah data, cin tadi, n yang mana jumlah data tadi. Lalu selanjutnya kita masuk ke looping for, yaitu masukkan data ke i plus 1 tergantung ke i keberapa, lalu cin data array i. Kemudian kita masuk ke proses pengurutannya, yaitu hasil bubble sort. Pertama kita masuk ke loop for, yaitu integer i sama dengan 0 selama i kurang dari n-1 i plus plus. Apabila memenuhi syarat tersebut, maka proses akan berlanjut ke for integer j sama dengan i plus 1 j kurang dari n j plus plus. Nah, ini merupakan proses pengurutannya,
yaitu if data array I dari data J, yang mana hal ini merupakan descending. Selanjutnya, kita mempunyai temp merupakan tempat penyimpanan sementara dari data yang kita masukkan. Data I, data sama dengan data I. Misal data I adalah 2, maka dan data J adalah 4. Maka hal itu memenuhi syarat sehingga kita maunya ke 4 dulu baru 2. Selanjutnya yaitu data I sama dengan data J, sehingga mereka dapat bertukar tempat dengan data J sama dengan temp. Sehingga kita dapatkan hasil misal bahwa tadi adalah data I, kemudian data J sama dengan 4, kita tukar tempat menjadi 4 dulu, baru 2. Nah, setelah itu kita langsung hasil yaitu cout data array I. Jadi next. Nah, ini merupakan hasil dari running programnya. Misal kita memasukkan jumlah data 5, yang mana kita sehingga dapat memasukkan data sejumlah 5. Yang pertama yaitu ada 35, 98, 56, 10, dan 84. Karena descending, maka akan diurutkan dari yang terbesar dulu, yaitu 98, kemudian 84, 56, 35, dan 10. Boleh dilanjut? Baik, sekarang kita masuk pada permasalahan yang kedua, yaitu tulis program untuk mengurutkan dan mencari data dengan keyword NRP terhadap data mahasiswa yang setiap recordnya terdiri dari field NRP yang berisi 10 karakter, nama yang berisi 25 karakter, dan IPK yang berbentuk float atau desimal. Nah, data diurutkan secara descending berdasarkan NRP. Gunakan struktur data array of struct dan algoritma instruction sort. Pertama, program minta input jumlah mahasiswa yang diinputkan, kemudian baru menginputkan data mahasiswa yang kemudian menampilkan data mahasiswa tersebut dalam keadaan urut secara descending. Jadi lanjut. Baik, algoritma yang akan kita gunakan di sini merupakan insertion sort. Algoritma yang pertama yang harus kita tempuh adalah input jumlah siswa. Lalu yang kedua, setelah kita menginput jumlah siswa, kita harus menginput nama, NRP, dan IPK dari masing-masing siswa. Setelah itu, akan terjadi proses insertion sort, di mana proses ini akan berlangsung untuk mengurutkan data secara descending. Lalu yang keempat, kita memprint hasil insertion sort. Yang kelima, kita mencari data dari mahasiswa menggunakan keyword NRP. Lalu yang keenam, proses searching. Di sini kita akan menyamakan keyword yang kita masukkan atau NRP yang kita masukkan untuk mencari data mahasiswa tersebut dengan data-data yang tadi telah kita masukkan di poin yang kedua. Setelah itu, setelah mendapatkan hasil searching-nya, lalu program akan memprint hasil searching tersebut. Berikut merupakan flowchart untuk nomor 2. Kita mulai dari start, lalu input jumlah data yang mana kita rumuskan dengan N, lalu masuk ke loop for untuk melooping jumlah datanya tadi. Misal kita masukkan jumlah data 3, maka loop for akan melooping sejumlah 3 kali. Selanjutnya apabila masih memenuhi syarat, masuk ke yes, yaitu input data, nama NRP, dan IPK mahasiswa ke I+1. Lalu akan terus berlanjut sehingga syarat tersebut tidak terpenuhi oleh for. Lalu masuk ke no, yaitu proses sorting NRP secara descending, yang mana terurutkan dari jumlah terbesar dulu, yaitu sampai ke terkecil. Kemudian yaitu langsung ke print hasil sorting, input keyword NRP, masuk ke if array I NRP sama dengan NRP. Apabila memenuhi syarat, maka print data, nama, NRP, dan IPK yang mana merupakan hasil dari pengurutan. Apabila sudah terbuning, maka masuk ke selesai. N. Bisa di next. Baik, ini merupakan script program dari soal nomor 2 tadi. Fungsi utama itu ada di in main. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah deklarasikan variabel I dan N. Lalu yang kedua, program akan memprint masukan banyak data, di mana dalam hal ini adalah data dari jumlah mahasiswa yang ingin kita masukkan. Misalnya kita ingin memasukkan data dari 3 mahasiswa, maka kita akan memasukkan 3. Setelah itu ada deklarasi variabel. Setelah itu ada deklarasi variabel MHS dengan tipe data struct. Tipe data struct mahasiswa. Tipe data struct mahasiswa ini ada di fungsi yang bagian atas ini, struct mahasiswa, itu berisi string NRP, string nama, dan float IPK. Setelah itu, di sini terjadi looping for, di mana kita harus memasukkan data mahasiswa ke 1 sampai ke 3. Setelah kita memasukkan
data dari 3 mahasiswa tersebut akan terjadi pengurutan. Proses pengurutan ini fungsinya ada di void pengurutan ini. Di sini inti dari pengurutannya ada di bagian for i sama dengan 1, i kurang dari n, i plus plus. Lalu kita mendefinisikan j sama dengan i min 1. Otomatis jika i-nya 1, maka j-nya sama dengan 0. Berarti data j itu berada di sebelah kiri dari data i. Lalu di sini ada variabel key, di mana variabel key itu nilainya adalah array i. Artinya adalah array dari yang bagian kanan. Lalu kita masuk ke loop while. Jika j-nya lebih dari sama dengan 0, dan array data j, yaitu data yang ada di kiri, data j ini kita merujuk ke NRP. Lalu, jika dia lebih kecil daripada key.nrp, key di sini adalah array i adalah yang ada di kanan. Jika data yang di kiri lebih kecil daripada data yang di kanan, maka di sini akan terjadi pertukaran tempat. Setelahnya data yang ada di kiri itu akan lebih besar NRP-nya dibandingkan data NRP yang ada di kanan. Setelah kita mengurutkan seperti itu, lalu program akan memprint hasil pengurutan data mahasiswa setelah sesuai dengan hasil dari pengurutan yang telah kita lakukan sebelumnya. Di bagian ini, for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Di sini kita akan mencetak nama, NRP, dan IPK dari mahasiswa yang telah diurutkan tadi di fungsi pengurutan sebelumnya. Maka urutannya pasti dimulai dari mahasiswa yang memiliki NRP yang paling besar, sampai ke NRP yang paling kecil. Setelahnya, program akan memprint cari data mahasiswa. Setelah itu, program akan berlanjut ke fungsi cari data. Fungsi cari data, bagian intinya ada di ini, void cari data. Pertama, program akan memprint masukkan NRP. Di sini kita akan memasukkan keyword NRP kita. Misalnya, untuk mencari data dari salah satu mahasiswa yang telah kita masukkan tadi datanya. Lalu, di sini dia akan membandingkan. Kalau misalnya array yang ada di dalam data kita, NRP-nya sama dengan NRP yang kita masukkan tadi, yang di bagian sini, jika nilainya sama, dia akan memprint dari data mahasiswa yang memiliki NRP tersebut. Misalnya, saya memasukkan di sini NRP-nya 001, jika di data di array-nya tadi ada NRP 001, maka dia akan memprint data dari mahasiswa yang memiliki NRP 001 tersebut. Jika tidak ada, maka programnya selesai. Berikut merupakan hasil running program dari script kode yang sebelumnya saya jelaskan. Yang pertama adalah kita memasukkan banyak datanya. Tadi saya bilang misalnya ada 3 mahasiswa. Kita input masing-masing data dari tiap mahasiswa. Misalnya seperti ini. Lalu program akan mensort atau mengurutkan data mahasiswa sesuai dengan NRP-nya. Dari NRP yang terbesar hingga ke yang terkecil. Bisa dilihat di sini, NRP yang paling besar adalah 248, dilanjutkan ke 233, dan selanjutnya ke 201. Lalu setelah hasil pengurutan ini selesai, maka program akan memprint cari data mahasiswa. Lalu kita akan diminta untuk memasukkan NRP. Jika kita memasukkan NRP yang kita masukkan ini, itu merupakan bagian dari elemen array yang tadi kita masukkan di sebelumnya di data mahasiswa ini. Jika NRP-nya ada yang sesuai, maka dia akan memprint hasil data mahasiswa yang akan kita cari NRP-nya tadi. Bisa dilihat kita memasukkan NRP 201, maka program akan memprint data dari mahasiswa A yang memiliki NRP 201. Jika misalnya kita memasukkan NRP terakhir 202, bisa dilihat di sini kita tidak punya data mahasiswa yang berakhir dengan NRP 202. Maka program ini akan selesai jika kita memasukkan NRP 202. Baik, jadi seperti
itulah yang dapat kami sampaikan tentang bahasa pemrograman C++ sorting and searching. Aturan ini sangat berguna bagi kita, khususnya untuk pengurutan data yang jumlahnya sedikit maupun jumlahnya besar. Misalnya pada pengurutan absensi pada mahasiswa. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.